Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini kita telah memasuki bulan Ramadan, sehingga tentu persiapan-persiapan yang telah kita siapkan secara serius sekarang ini bisa kita aplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Hal ini penting untuk kita ketahui sama-sama bahwa ketika menjalankan ibadah puasa ada satu kondisi yang tentu kita pahami sama-sama sebagai sebuah perintah. Yang pertama adalah man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan atau melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan penuh keimanan dan keseriusan dan kehati-hatian. Karena di situ ada kalimat imanan wa ihtisaban. Sehingga proses ini menjalankan puasa merupakan satu kondisi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga pada tataran-tataran tertentu ada namanya uzur, alasan-alasan kapan tidak boleh berpuasa atau kapan harus berpuasa. Mestinya adalah ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang telah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yakni 1 bulan di bulan Ramadan. Bisa 29 atau 30 hari. Tentu ini sudah merupakan kondisi yang setiap tahun kita alami sama-sama, dan kita layak bersyukur karena kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan berikutnya ada hadis lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Barang siapa yang menjalankan qiyamul lail, sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah pada malam bulan Ramadan dengan secara serius, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang berbeda, atau dua hadis yang berbeda. Yang pertama adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah barang siapa yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadan. Artinya kalau kita terjemahkan secara bahasa, antara qiyamul lail dengan puasa itu sangat tidak berhubungan. Karena di situ memang tidak ada penjelasan malamnya qiyamul lail dan paginya berpuasa. Itu secara terpisah. Ya mohon maaf, ini kupasan-kupasan yang tentu sederhana, yang ini tentu kita semua juga memahaminya adalah bahwa ya memang ada kaitannya. Antaranya kalau taraweh atau qiyamul lail hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi secara prinsip bahwa tentu orang yang mendirikan sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Karena sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib puasanya. Makanya nyuwun pangapunten, di malam pertama bulan Ramadan ini diharapkan para takmir musola, takmir masjid itu membimbing jamaahnya untuk melaksanakan dua niat.
Pertama adalah niat berpuasa 1 bulan penuh. Saya berniat berpuasa 1 bulan penuh fardhu lillahi ta'ala. Tentunya di bulan Ramadan ya. Jadi kalau dibahasakan secara bahasa Indonesia, saya berniat berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, wajib karena Allah semata. Dan yang kedua, kita membaca niat satu-satu. Jadi malam pertama kita baca niat, saya berniat berpuasa, nawaitu shoma ghadin, dan seterusnya. Malam kedua juga demikian, malam ketiga juga demikian, dan seterusnya. Sampai dengan malam yang terakhir. Ini dikondisikan, yang pertama adalah ngawekani. Ngawekani itu bahasanya menghindari kalau kita lupa untuk membaca doa. Dilalah kita tidak terawih, kita tidak terawih, maka saya menyarankan, kalau sholat terawih jangan sendiri, tapi berjamaah. Supaya apa? Supaya kita diingatkan, oh ini saya sholat terawih kok. Ini saya sholat terawih, sehingga doanya dibaca. Tapi kalau sholat terawih sendiri kan kadang-kadang lupa membaca, mungkin sudah ngantuk atau mungkin apa, dan seterusnya. Mungkin rencananya akan dibaca ketika sahur, dilalah kok ngebiar, dilalah sahurnya kita bangun sudah subuh. Loh, bagaimana kalau sudah seperti itu? Berarti niat kita itu tidak bisa digunakan karena pada malam itu kita tidak berniat. Meskipun ini agak khilafiyah, tapi perlu saya sampaikan supaya kita memahami akan hal ini. Lah, mazhab pertama yang menyampaikan bahwa kita berpuasa niatnya 1 kali untuk 1 bulan, itu mazhab Maliki. Jadi kita intikal mazhab bahasa saya. Kalau kita dilalah tadi ada lupa, waduh saya tadi malam kok ya tidak terawih, saya tidak sahur, wah ini saya belum baca niat. Nah, penjenengan niatkan bahwa saya ikut mazhabnya Imam Maliki. Sehingga dalam proses ini insya Allah puasa kita sah. Karena apa? Karena kita mengacu pada 4 mazhab. Salah satunya adalah mazhab Maliki. Ada mazhab lain yakni mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, untuk mengkondisikan ini, yang sekali membaca ini khusus untuk malam pertama saja. Malam pertama di bulan Ramadan karena kita mengucapkannya untuk 1 bulan penuh. Sehingga kalau kita kalau kita lupa, berarti doa ini atau niat ini hanya kita baca sekali saja di malam pertama di bulan Ramadan. Selebihnya kita membaca niat yang seperti biasa itu. Yang nawaitu shoma ghadin dan seterusnya sampai selesai. Sehingga dalam tataran ini perlu kalau kita sudah membaca 2 niat, tentu insya Allah aman secara ibadah. Artinya walaupun kita mengkondisikan sesuatu, misalnya kok kita dilalah, tadi ada lupa atau bagaimana, insya Allah puasa kita tetap sah. Yang berikutnya tentu yang harus kita pahami sama-sama, bagaimana dengan teman-teman kita yang bekerja keras sebagai petani, dilalah ini air kok ya susah, maka mungkin ahli bangunan atau tukang bangunan yang mungkin harus mempunyai proyek dan seterusnya, maka saya menyarankan tetap berpuasa. Pagi bekerja, tapi sebelum subuh tetap harus sahur dulu seperti biasa. Kalau nanti kuat sampai sore, sampai maghrib, alhamdulillah. Tetapi ketika tidak kuat, maka boleh untuk membatalkan puasa. Karena asumsinya sudah menyangkut kepada ketidakkuatan. Tapi setidaknya kita sudah tidak terganjal dengan niat untuk tidak berpuasa yang seharusnya kita berpuasa. Jadi walaupun bekerja berat, mungkin petani, mungkin sedang panen atau sedang tandur atau sedang daud di sawah, seyogianya memang diniatkan, ya tetap makan sahur.
Tidak boleh misalnya, wah karena besok pagi saya mau panen, besok pagi saya mau daud, mau tandur, mau macul, sebaik-baik saya ini tidak berpuasa. Tidak boleh, jangan demikian. Karena kalau seperti itu, maka jenengan jarak menyengaja untuk tidak berpuasa di bulan puasa. Ibaratnya penjenengan mampu sampai selesai, alhamdulillah. Ketika tidak mampu, ya berbuka. Sebagaimana musafir. Musafir itu seyogyanya di atas 85 kilo. Lah kalau kita melaksanakan perjalanan di atas 85 kilo, maka nun sewu, perjalanan itu harus dilaksanakan sebelum subuh. Jadi kalau perjalanan itu dilaksanakan sebelum subuh, maka kalau siang harinya penjenengan tidak kuat, maka penjenengan bisa dahar, bisa membatalkan puasa. Sebagaimana kadang sering dilakukan oleh jamaah Jumat yang kadang-kadang pergi menjadi musafir, harusnya perginya itu sebelum subuh. Karena apa? Atau mungkin sering yang dicontohkan Kanjeng Nabi sering tindakan di hari Kamis. Sehingga tidak wajib kiranya hari Jumat untuk Jumatan ketika sudah tindak atau bepergian di hari Kamis atau di pagi sebelum subuh. Lalu bagaimana kalau misalnya kita berangkatnya adalah siang hari, mungkin jam 6, jam 7 atau singkatnya habis subuh. Maka dalam proses itu, maka kita harus mencari masjid kalau hari Jumat untuk mendirikan sholat Jumat. Ya, jadi mendirikan sholat Jumat, ikut di masjid. Bukan mengadakan sendiri, tetapi kita mengikuti jamaiyah atau jamaah di masjid yang kita temukan atau kita temui di jalan. Lain halnya ketika kita sudah pagi hari sebelum subuh kita berangkat, maka kita tidak mempunyai kewajiban untuk sholat Jumat dan bisa diganti dengan sholat duhur. Nah, yang paling penting seperti ini tentu harus kita pahami sama-sama bahwa memang aturan-aturan ini harus berlandaskan dengan ilmu. Loh, bagaimana kalau kita misalnya kita makan tidak sengaja, walaupun sampai kenyang, ya kalau makan tidak sengaja sampai kenyang ya hukumnya tidak batal. Dan puasanya boleh dilanjutkan dengan catatan bahwa sesuatu yang sudah masuk di mulut ini kita keluarkan, kita lepeh, kita buang. Nah, yang sudah tertelan bagaimana? Ya sudah, wong namanya sudah tertelan, sudah tidak ada apa-apa. Lalu bagaimana hukumnya misalnya infus? Kita rumah sakit, misalnya kita sedang kondisi sakit, kemudian diinfus. Kalau infus otomatis membatalkan puasa. Karena itu langsung ke pencernaan, langsung ke perut. Bagaimana kalau suntik biasa? Suntik biasa tidak apa-apa. Bagaimana kalau gusi berdarah? Gusi berdarah itu tidak masalah. Sah puasanya. Dan hukum-hukum lain tentunya masih banyak ya yang perlu kita juga pahami sama-sama. Tapi yang paling penting ya sesederhana itu saja. Bagaimana kalau mandi junub? Ya, mandi junub tentu kalau bisa mandi junub itu dilaksanakan sebelum subuh. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu atau air yang mampir ke telinga atau masuk di dalam lubang-lubang tubuh kita, itu tidak membatalkan puasa kita. Nah, proses ini yang perlu kita pahami sama-sama. Dan berikutnya, perbanyak di dalam puasa ini, perbanyak membaca Al-Quran. Syukur bisa mengerti terjemahannya. Syukur bisa menafsirkan, tentu ya tidak menafsirkan dengan tafsiran kita sendiri, tapi dengan membaca tafsir-tafsir yang masyhur, yang disarankan oleh mufassir, oleh para ulama, para alim, para kiai dan guru-guru kita.
dalam hal ini karena kita sebagai santri, kita sebagai orang awam, maka kita harus pahami itu. Hal-hal lain yang menjadi sesuatu yang penting itu perlu kita laksanakan, dan yang paling penting menyegerakan berbuka. Nanti kalau ada berbuka, ada waktu berbuka, silahkan segera berbuka. Sholatnya gimana? Lah sholatnya nanti setelah buka saja. Sholat maghrib misalnya, ya sholat dulu, atau maaf, berbuka dulu, meskipun hanya seteguk air atau minum saja. Minum, kemudian makan sedikit saja tidak apa-apa, kemudian baru sholat maghrib. Supaya apa? Supaya kalau kita sholat maghrib kalau belum buka nanti kita kehilangan kesempatan, karena kenikmatan berbuka adalah pertama ketika kenikmatan berpuasa itu, mohon maaf, itu ketika berbuka, dan yang kedua ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Realitasnya sudah kita pahami sama-sama. Dan tentu teman-teman, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya, dan yang menyimak ini sudah pada pirsa, mengetahui tentang hal ini. Kami hanya sekedar mengulas saja secara ringkas. Yang paling penting adalah bagaimana supaya kita bisa menguraikan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan. Karena ketika kita sholat itu insya Allah kalau kita mempunyai persangkaan kepada Allah bagaimana sholat kita akan hilang. Karena ada hak Allah, itu insya Allah dengan sholat, dengan kita mohon ampun kepada Allah, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada hak Adam. Hak Adam itu hak antar sesama manusia. Nah ini yang susah, karena apa? Karena kalau mereka belum mengampuni kita, maka dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Wali Songo membuat sebuah agenda yang sering masyhur dalam kegiatan-kegiatan di Nusantara ini. Ada kegiatan halal bihalal, saling memaafkan. Bahkan di hari raya itu orang-orang semuanya merasa bersalah. Walaupun tidak kenal, mereka berjabat tangan sambil mengatakan minal aidin wal faizin wal magbulin wal magfurin kulu amin wa antum bi khair. Ya, ini perlu dikondisikan. Karena apa? Ya kita sudah berpuasa, sudah beribadah 1 bulan. Lah kalau kita haknya dengan Allah sudah diampuni, dosa-dosa kita sudah diampuni karena puasa, karena kita sholat malam, tapi dosa-dosa dengan teman-teman, saudara, dengan sama manusia belum diampuni, ya sama saja kita bisa menjadi lebih repot. Oleh karena itu, maka monggo kita semua di hari yang baik ini, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan betul kualifikasi ibadah kita. Saya yang sering menyampaikan hal ini tentu juga minta doa, minta saran, dan seterusnya kepada semuanya. Minta support dan seterusnya. Supaya kami bisa memberikan yang terbaik kepada semuanya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, dan insya Allah itqu minan nar, kita bisa dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan manusia yang bertakwa. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.